Selamat pagi Pak Andi Aris Munandar. Bagaimana Selamat kabarnya Pak? pagi. Ya, baik-baik. Alhamdulillah. Ya Pak, Bapak ini sedang berada di mana ya Pak? Saat ini saya sedang berada di kantor ya, Oh, baik, Pak. di tempat kerja di Rumah Sakit Umum Daerah Alisan di Provinsi Jawa Barat. Baik Pak. Wah, baik Pak. Saya izin untuk bertanya beberapa hal ya Pak mengenai kasus COVID yang sedang terjadi di Indonesia dan juga mengenai wacana pembelajaran tatap muka di Indonesia. Ya, Pak, sebelumnya nih Pak, ini selama beberapa pekan terakhir kita akan melihat bahwa kasus COVID-19 di Indonesia mengalami kenaikan grafik yang bisa dibilang sangat tajam ya Pak. Dan saya ingin mengetahui nih Pak, sebenarnya sejauh ini informasi yang kita miliki sebenarnya bagaimana sih virus COVID-19 ini dapat menular gitu Pak? Dapat apa? Bagaimana virus COVID-19 dapat menular Pak? Oh iya, baik. Yang pertama, seperti kita ketahui secara umum ya, seluruh masyarakat bahkan dunia saat ini memang sedang dilanda suasana pandemi COVID-19 ya. Dan permasalahan ini tidak hanya di masyarakat Jawa Barat saja, tetapi Indonesia bahkan dunia. Nah, tentu hal ini menimbulkan dampak-dampak yang tidak baik terhadap rutinitas kehidupan manusia di dunia ya, yang akhirnya berdampak buruk terhadap sistem kesehatan secara menyeluruh, sehingga melumpuhkan kegiatan-kegiatan baik itu dalam bidang ekonomi, bidang pendidikan ya, kemudian juga interaksi sosial, semuanya menjadi serba dibatasi. Hal ini mempertimbangkan efek daripada manakala kita tertular infeksi COVID ya, memberikan konsekuensi terhadap keselamatan jiwa ya. Itu. Nah, Pak, berarti ini kan dengan kondisi yang terjadi seperti sekarang yang sangat dinamis nih Pak. Nah, pada bulan Maret 2021 kan Kementerian Pendidikan Indonesia, Menteri Nadiem Makarim, dia mengeluarkan wacana untuk melakukan kegiatan pembelajaran tatap muka pada bulan Juli tahun 2021. Nah, saya ingin mengetahui pendapat Bapak mengenai wacana pemerintah ini, Pak, untuk memberikan izin dilakukan pembelajaran tatap muka di beberapa wilayah di Indonesia. Ya, kebijakan Menteri Pendidikan dalam hal ini Pak Makarim dengan situasi pandemi COVID, dampaknya terhadap proses pembelajaran dengan cara tatap muka lewat daring ya maksudnya ya. Ya ini memang ada beberapa sisi positif, ada juga sisi negatifnya ya. Khususnya kalau proses pembelajaran di dunia kesehatan ya, ketika pembelajaran itu dilakukan dengan cara tatap muka, dari sisi positifnya adalah dapat menekan ya resiko untuk terjadinya penularan dibanding tatap muka ya, itu sudah pasti ya. Nah, namun ada sisi lemahnya juga ya, kalau pembelajaran tatap muka itu khususnya untuk dunia kesehatan, tidak semua dapat menjawab harapan-harapan daripada proses pembelajaran dapat dicapai secara
efektif, ya. Karena proses pembelajaran itu kan selain masalah knowledge, pengetahuan yang memang harus ditransfer, juga ada masalah tentang bagaimana membangun sebuah skill, sebuah keterampilan, ya. Contohnya misalnya bagaimana sih cara melakukan infus yang benar, itu kan butuh skill gitu loh. Iya. Tatap muka itu kalau dari pembelajaran di dunia kesehatan tidak cukup untuk mendapatkan hasil yang efektif sebuah proses pembelajaran sampai kepada tingkat skill, ya. Nah, belum lagi persoalan masalah attitude, sikap, ya. Kan ada knowledge, ada skill, dan ada attitude. Iya. Bagaimana memperagakan misalnya seorang perawat atau dokter tatkala akan melakukan pemberian infus kepada pasien, itu kan diperlukan adanya sebuah dialog, ya, ada pendekatan, ada upaya-upaya untuk menjelaskan sampai akhirnya pasien itu dapat menerima dengan baik maksud dan tujuan daripada tindakan yang akan dilakukan. Nah, persoalannya di dalam tatap muka ini ya tidak semua dapat terjawab, ya. Belum lagi sisi negatifnya, ya. Seringkali tatap muka ini tidak bisa memantau secara keseluruhan bagaimana partisipasi daripada mahasiswa yang terkadang mungkin ya hanya ada dia buka saja Zoom-nya, setelah itu dia ada di mana sehingga nggak fokus gitu ya untuk mengikuti proses pembelajaran secara tuntas, ya. Iya. Nah, tadi kan kita tuh berbicara mengenai pendidikan di ranah pendidikan tinggi ya Pak, kuliah. Nah, saya ini mau mengetahui juga Pak, kalau dari pendidikan di tingkat pendidikan dasar gitu Pak, SD, SMP, atau SMA, ini kan dari Kementerian Pendidikan juga sudah mewacanakan untuk dilakukan kegiatan pembelajaran. Jadi para siswa pergi ke sekolah dengan protokol yang sudah ditentukan melaksanakan pembelajaran. Nah, kalau mengenai wacana di tingkat pendidikan dasar, ini para siswa pergi belajar ke sekolah, pandangan Bapak seperti apa? Semua ada positif negatifnya, tapi dalam suasana pandemik ini, saya sih cenderung lebih punya saran. Sarannya adalah blended learning, ya, artinya luring sama luring di mix gitu loh, sehingga Digabung. tidak 100% orang harus datang ke sekolah. Hal-hal yang sifatnya teori sudah itu bisa dilakukan secara daring, ya. Hal-hal yang terkait dengan masalahnya ini skill itu dilakukan secara luring gitu loh, sehingga mengurangi resiko untuk penularan. Paham maksudnya ya? Jadi konsepnya kayaknya di mix gitu loh. Nah, mengenai masalah prosentasenya ya itu menjadi kebijakan daripada pendidikan masing-masing lah. Misalnya persentase luringnya 50%, daringnya 50%, ya. Tidak sepenuhnya luring dan tidak juga sepenuhnya daring. Berarti dipadukan ya Pak. Dan untuk kegiatan yang tidak memerlukan skill gitu, teori bisa dilakukan secara daring, online. Dan kegiatan yang mengharuskan dilaksanakan kegiatan praktik itu dilaksanakan secara luring gitu Pak, ya, pergi ke sekolah. Nah Pak, tadi kan kita berbicara mengenai risiko ya Pak. Kan dari dilaksanakannya pembelajaran
ada wacana pelaksanaan pembelajaran tatap muka ini kan memiliki hal yang positif, tapi juga di samping itu ada resiko. Nah, saya ingin mengetahui Pak, jika nanti pada bulan Juli 2021 pemerintah akan melaksanakan kegiatan pembelajaran secara luring, dalam artian ada kegiatan pembelajaran yang dilaksanakan di sekolah, mungkin juga dicampur dengan kegiatan pembelajaran secara daring. Nah, saya ingin mengetahui Pak, itu resiko akan terjadi penularan kasus di kegiatan pembelajaran secara tatap muka itu potensi atau ancamannya seberapa besar sih, Pak? Ya, dengan cara luring kan otomatis orang berkumpul ya di sebuah ruangan. Oke. Nah, sekarang ketika misalnya berkumpul di dalam sebuah kelas, selama upaya-upaya preventif dilakukan, misalnya jaga jarak, ya, lalu setiap siswa harus menggunakan masker, lalu harus cuci tangan dan lain sebagainya. Manakala perilaku budaya sehat dalam rangka pencegahan COVID-nya dilakukan dengan baik dan benar, dan juga dilakukan pengawasan yang betul-betul ketat, resikonya relatif lebih kecil dibanding tanpa pengawasan yang ketat, ya. Bisa aja judulnya tuh luring ya, tetapi dari sisi manajemen sekolahnya mengabaikan hal-hal yang sifatnya pengawasan yang sifatnya ketat ya, pedoman pembelajaran di era COVID. Jadi harus ada regulasi di masing-masing sekolah tentang bagaimana sih petunjuk pelaksanaan pembelajaran di era COVID. Nah, di situ harus sama. Artinya pemerintah juga harus punya sebuah protap atau petunjuk teknis implementasi di lapangannya supaya tidak simpang siur, ya. Baik Pak, jadi saya mau membayangkan sebuah skenario Pak, jika nanti dilaksanakan kegiatan pembelajaran secara luring. Nah, pada saat proses pembelajaran luring tersebut terdapat individu yang terpapar virus COVID-19, apakah itu guru atau siswa, nah yang harus dilakukan oleh sekolah, langkah pertama atau langkah-langkah yang harus dilakukan itu seperti apa Pak? Dari sekolah jika terdapat seseorang yang terpapar virus COVID. Ya, jadi dari pihak sekolah itu harus ada tim screeningnya ya, tim screening kesehatan secara umum sebelum proses pendidikan berlangsung. Jadi ketika anak-anak didik mau masuk ke ruangan, pastikan mereka dilakukan pengecekan apa, suhu, ya, pengecekan suhu, lalu juga ditanyakan apakah ada keluhan-keluhan yang dapat mengindikasikan bahwa dia patut diduga suspek COVID ya. Ini kan screening yang harus dilakukan. Siapa yang melakukan ya dalam hal ini pihak sekolah gitu ya. Baik Pak. Berarti tadi juga yang menjadi catatan berarti itu tadi di proses screeningnya ya Pak. Dan itu yang akan menentukan sejauh mana nanti bisa tersaring apakah ada anak yang dia memiliki eh, kemungkinan untuk terpapar virus atau yang OTG. Nah, itu berarti poinnya di screening tadi ya Pak, dan juga Iya. dari orang tua juga untuk memastikan dia memenuhi kebutuhan gizi anak-anaknya ya Pak, supaya daya tahan tubuhnya tinggi dan tidak mudah terpapar virus. Seperti itu berarti Pak ya? Ya. Baik Pak. Nah, barangkali seperti itu Pak perbincangan kita pada pagi hari ini. Terima kasih banyak Pak atas informasi yang Bapak berikan mengenai seperti apa
penularan virus COVID dan mengenai pemetaan seperti apa sih nanti kira-kira bagaimana pelaksanaan tatap muka dalam pendidikan yang akan dilaksanakan, yang diwacanakan untuk dilaksanakan.